Ya, ketemu dengan Bapak. Ya, guys, kita lagi ada di Gunung Kidul juga. Ini saya lagi di Gunung Kidul dan sedang ngopi bareng. Yang ngopi bareng kok nggak ada kopinya ya? Ya, ngopi yang kami maksud adalah ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara iman yang hak. Bersama dengan Bapak siapa nih? Ya, Satrio Effendi Turipno dari Manado. Dari Manado nih, pemerhati kristolog dan pemerhati mualaf dari Manado. Kemudian yang sudah tidak asing lagi guys, ya para apologet akaidah manapun Anda, kalau tidak kenal dengan Paulus Prayitno maka dia bukan apologet sejati, alias YouTuber kampung, YouTuber dusun, YouTuber RT yang mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam, dan ngopinya kurang kental. Nah, ini juga ada Bapak yang dari Manado, pemerhati mualaf. Ya, beliau juga adalah pemerhati mualaf dan mungkin akan berbincang-bincang dengan kita. Ya, jadi apa permasalahan yang kompleks Pak kira-kira ya? Ya, memang selama ini pembinaan terhadap mualaf ya, kami lihat masih belum tertata atau terbina dengan bagus. Mengapa hal itu kami sampaikan? Karena fenomena mualaf itu kembali lagi ke agamanya itu setelah pernikahan itu masih banyak terjadi, terutama di Sulawesi Utara, di Kota Manado. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata rata-rata mualaf ini ketika mereka masuk Islam itu kurang ada perhatian pembinaan dalam perkara akidah. Pembinaan selama ini yang ada hanya dalam persoalan-persoalan mungkin ibadah, ya sholat, fikih, ya baru belajar ngaji gitu. Tapi sisa-sisa keyakinan agama terdahulu itu masih melekat di mereka. Bahkan dulu pernah dengan Ustadz almarhum Pak Insan Mokoginta, saya bersama Pak Abu Didat Syahabudin itu pernah bikin kegiatan di Pulau Mongondo. Itu mengumpulkan kurang lebih 800 mualaf yang hadir pada waktu itu. Itu ada kesaksian dari salah satu mualaf yang kurang lebih sudah 20 tahun dia menjadi mualaf. Dia beranggapan bahwa Tuhan umat Islam dengan Tuhannya waktu semasa dia Kristen itu sama, hanya ganti nama saja gitu. Ini mungkin harus ada upaya pembersihan keyakinan akidah lah, pembersihan sisa-sisa keyakinan lama mungkin ya Pak ya mungkin. Betul. Makanya harapan kami dengan adanya YPM ini setidaknya bisa memikirkan bersama kira-kira bentuk pembinaan akidah seperti apa yang terstruktur, terkurikulum yang mungkin bisa kami ciplak ya untuk diterapkan di daerah-daerah terutama di Kota Manado. Dan kalau memang dianggap perlu YPM itu buka cabang di Manado, dan kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi daripada YPM. Dan pembinaan kita bukan hanya sekedar pembinaan ibadah, tapi juga pembinaan akidah dan juga bagaimana kita bisa menginvestigasi sekaligus juga kita memberdayakan ekonomi daripada para mualaf itu sendiri. Betul. Karena memang persoalannya kompleks, karena pengalaman saya sendiri juga sebagai mualaf, sudah jadi mualaf biasanya diganggu oleh para misionaris dengan iming-iming untuk dikembalikan, iming-iming yang sangat menggiur ya, yang bikin ngiler juga sih. Jadi ini memang perlu sekali ya. Oke, kemudian, guys. Ini juga fenomena apologet Kristen yang belakangan semakin marak yang menggunakan Islam ya. Saya berharap YPM bersama kawan-kawan yang ada di YPM itu kalau bisa kita bikin sekolah kader kristolog yang dimana para kader itu kita bidik, kita bina mungkin ya untuk persiapan regenerasi gitu. Nah, karena terus terang kristolog dari umat Islam itu sendiri sekarang ini kan sudah semakin berkurang. Sejak meninggalnya Pak Ustadz Insan Mokoginta, Pak Abu Yamin Roham gitu ya. Saya sangat merasakan sekali karena mereka sering saya tukar pendapat dengan Pak Abdullah Wasyian itu adalah guru saya gitu. Jadi itu ya sekitar bincang-bincang kita mengenai mualaf dan pemerhati upaya untuk bagaimana mualaf itu pemberdayaannya itu diupayakan oleh umat, oleh kita semua selaku orang-orang yang seakidah dengan para mualaf ini, otomatis yang telah berpindah agama kita sudah seakidah, mereka juga adalah saudara kita. Terima kasih Pak ya atas kesempatannya sudah berkunjung di channel Filipus Christian Moonik, mualaf Manado yang paling nyentrik.
Oke guys. Seri. Oke guys, jadi itu tadi datangin ya pembicaraan saya dengan salah satu orang dari Manado yang sudah bergabung dengan saya. Beliau adalah pemerhati mualaf yang mudah-mudahan ya harapan kita ke depan para mualaf tidak hanya masuk Islam begitu saja, tetapi akan ada pembinaan akidah, pembersihan sisa-sisa keyakinan akidah lama, dan juga pemberdayaan ekonomi umat khususnya para mualaf. Dan jangan takut bahwa sekarang ini ada beberapa tempat, beberapa yayasan, beberapa komunitas yang sudah bergerak dan membuat suatu gebrakan di bidang pencerdasan para mualaf dan pemberdayaan dakwah para mualaf, seperti Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid YPMA yang yang bermarkas di Jawa Timur, kemudian ada yang bermarkas di Surabaya, kemudian ada Ayah Sophia ya, Mualaf Center Nasional Ayah Sophia yang bermarkas di Malang, Kota Malang, kemudian ada Gua Hiro Dakwah Center yang juga ada di mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Kota Mobagu. Jadi itu yang akan menjadi lembaga-lembaga pendidik, lembaga-lembaga pencetak para mualaf-mualaf, para dai-dai mualaf dan kristolog-kristolog baru, insya Allah. Nah itu yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan ya dukung terus kami dalam setiap dakwah kami, lewat dukungannya, doanya, dan segala upaya untuk memberikan dukungan sehingga dakwah kami ini tetap berjalan untuk tetap mentauhidkan Allah, menancapkan bendera tauhid di buminya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.